Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat hari ini dan tentunya tetap semangat. Seperti biasanya, sebelum saya memulai pembelajaran, saya ingin mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan COVID. Jika sebelumnya dikenal istilah 3M, untuk saat ini sudah berubah menjadi 5M. Apa saja itu? Pertama, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Kemudian kedua, selalu menggunakan masker kemanapun kita pergi. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, menghindari kerumunan. Dan M yang kelima adalah mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu-perlu banget. Jadi itulah 5M untuk prokes COVID. Marilah kita sama-sama membantu pemerintah untuk menekan penyebaran COVID, karena seperti kalian ketahui, COVID saat ini sangat merajalela, ya. Mari kita sama-sama membantu pemerintah. Oke, untuk pagi ini kita akan belajar tentang database, rumus-rumus fungsi database. Apa sajakah itu? Nah, nanti fungsi database yang akan kita pelajari adalah dsum, daverage. Semuanya ini sudah pernah kalian pelajari. Maksudnya untuk fungsi-fungsi statistik normalnya itu sudah kalian pelajari. Sum, average, max, min, count, konta, dan seterusnya. Untuk fungsi database, kita tinggal menambahkan huruf D di depannya. Tetapi dengan sintak yang berbeda, ya. Dsum sintaknya adalah database, kemudian field, kriteria. Fungsinya untuk apa? Mencari jumlah total nilai pada sebuah daftar atau tabel sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kalau average, average itu rata-rata, berarti ini mencari rata-rata sebuah tabel sesuai dengan kriteria. Jadi database ini untuk pencarian data sesuai dengan kriteria tertentu yang kita inginkan. Ini adalah bentuk umumnya, ya, semuanya sama bentuk umumnya, database, field, kriteria. Hanya depan-depannya saja. Jadi ini depan-depannya tidak ada masalah karena kalian sudah mempelajari tentang rumus statistik yang sudah kita bahas beberapa waktu sebelumnya, gitu. Oke, lanjut. Untuk database yang akan kita pelajari, kalian buka file yang minggu lalu sudah kita bahas, ya. Yang perlu diingat di dalam pembuatan rumus dengan fungsi database, judul tabel ini, judul tabel yang ada di sini, ini tidak boleh ada yang kembar, khususnya judul tabel yang langsung berdekatan dengan datanya. Ini adalah database-nya. Nah, kalau kalian perhatikan judul tabel yang kita punya ini ada 2 baris. Baris 5 dan ke-6. Ya. Nah, nanti yang kita pakai untuk pembuatan rumus, kalau judulnya ada 2, yang kita pakai itu adalah judul baris keduanya. Karena itu syaratnya kalian membuat rumus menggunakan database,
judul pada baris kedua ini tidak boleh ada yang sama. Jika minggu lalu judul-judulnya ini ada yang kembar, tolong diperbaiki lebih dulu sebelum nanti kita buat fungsi database-nya, ya. Kalian perbaiki seperti ini judulnya. Oke. Berikutnya kita harus siapkan ini, tabel rekapitulasinya. Karena fungsi database ini akan kita gunakan untuk menghitung atau membuat rekap. Ya, untuk membuat rekap. Jadi ini kalian buat dulu tabelnya. Nah, kalau sudah, kita akan mulai. Karena ini minggu lalu sudah kalian kerjakan, jadi kita langsung saja membuat tabel database-nya. Nah, untuk fungsi database seperti yang sudah kita buat tadi, sudah kita bahas tadi, ada beberapa ini. Khususnya nanti pada pembelajaran kita itu akan kita gunakan untuk membuat rekapitulasi seperti itu ya. Nah, sekarang contoh yang pertama, rekapitulasi rata biaya garansi dan jumlah beli. Tabelnya seperti ini. Kalau kalian melihat tabel yang seperti ini artinya kriteria yang akan kita pakai nanti hanya satu macam, yaitu yang berhubungan dengan ini. Ya, yang berhubungan dengan nasional, Sony, dan Polytron. Nasional, Sony, Polytron itu bagian dari apa di sini? Kita lihat. Iya, dia bagian dari merek TV. Ya. Nah, karena ini merupakan bagian dari merek TV, maka nanti untuk pembuatan kriterianya kita siapkan sebuah tempat tersendiri, tidak harus di sini, boleh dimanapun ya. Itu merek TV, kemudian isinya Sony. Mungkin ada yang bertanya, Bu, apakah harus Sony? Tidak harus. Kalian bisa nulis di sininya nasional, bisa Polytron, bisa juga dikosongkan, tidak masalah. Nah, seperti itu. Karena di sini ini kriterianya tunggal, hanya satu, maka nanti kita buatnya satu, ya. Oke, kita buat dulu rumusnya. Rata biaya garansi. Karena kita menggunakan fungsi database, berarti harus ditambahkan huruf D di depannya. Rata berarti fungsi untuk mencari rata-rata adalah average. Karena database, maka harus dituliskan average. D average. Ya. Kemudian database ini kita ambilkan dari sini. Seperti tadi saya bilang, jika ada dua judul di dalam tabel kita, maka yang dipakai adalah judul baris kedua. Ini adalah database-nya. Mulai dari ujung nomor urut sampai jumlah. Yang bawah ini nggak perlu. Ya, karena data yang kita buat adalah yang ini. Ini adalah database-nya. Kemudian berikan tanda absolut. Kenapa diberi tanda absolut? Karena rumus kita nanti itu akan kita pakai untuk menghitung rekapitulasi secara sekaligus. Jadi ada
eh, pengkopian data nanti di situ, makanya harus di absolut. Tapi kalau umpamanya sendiri-sendiri tidak di absolut juga nggak masalah ya. Tapi karena ini nanti kita akan mencari isinya sekaligus, maka ada teknik mengcopy data, makanya harus di absolut supaya data yang kita cari sesuai dengan yang kita inginkan dari lokasi yang sama, gitu maksudnya. Kemudian biaya garansi ini kan failed. Ingat kembali, saya menggunakan koma karena komputer saya menggunakan default US. Ini sering sekali saya ingatkan, jika kalian menggunakan default Indonesia berarti titik koma ya, karena hanya masalah koma dan titik koma kalian bingung gitu ya. Oke, untuk failed ini adalah posisi di mana biaya garansi itu berada. Posisi kolom ke berapa? Itu adalah failed-nya. Ini kalau kita hitung posisi ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi biaya garansi itu adalah failed ke-10. Ini kita ketik 10. Kemudian kriterianya berdasarkan apa tadi? Yang ingin kita cari adalah nasional, Sony, dan Polytron. Ini adalah berhubungan dengan merek TV. Jadi kriterianya adalah merek TV. Dan saya sudah siapkan di sini. Penulisan yang ada di sini ya, yang ada di tempat khusus ini harus sama persis dengan penulisan yang kalian buat di sini. Jangan sampai berbeda koma, nanti hasilnya juga salah. Persis sama. Nah, jika sudah, jangan lupa tekan tombol F4 untuk absolut, kemudian tekan kurung tutup, enter. Ini adalah biaya garansi khusus untuk merek Sony. Ya, perhatikan ini ada sekian digit desimal, saya buang menggunakan decrease 0 digit desimal saja. Kemudian ini saya mau format counting ya. Nah, 0 digit desimal counting. Seperti itu. Ini khusus untuk Sony. Oke. Sekarang untuk jumlah. Jumlah beli yang diminta jumlah berarti sum, ya kan? Karena yang diminta adalah sesuai dengan kriteria tertentu, berarti kita menggunakan database. Jadi D sum. Kemudian fieldnya yang mana? Database-nya yang mana? Masih sama. Ini kita blok. Lalu dilihat yang diminta jumlah beli. Jangan lupa di F4 ya. Yang diminta jumlah beli. Jumlah beli letaknya ada di field atau di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4. Berarti koma 4. Nah, kriterianya masih sama karena yang diminta adalah nasional, Sony, dan Polytron. Ini merek TV. Jadi ini ya, yang di blok 2 baris ya. F4. Tutup, enter. Kita lihat apakah Sony yang terjual itu sebanyak 5
1 ditambah 2, 3 ditambah 2, 5. Betul kan? Nah, seperti ini. Ya. Kalau sudah, karena kita ingin membuat rekapitulasi, kita lanjutkan fungsi ini. Kalau tadi kita membuat rumusnya saja, sekarang kita buat di sini. Maksud saya, kita isi ini. Tapi untuk mengisi ini tidak menggunakan rumus satu persatu. Kita manfaatkan data table. Ya. Kita blok dari sini. Nih, ngebloknya. Ingat, harus kriteria yang ada ini, data yang akan kita cari ini harus ikut ke blok. Kemudian rumus juga harus ke blok. Makanya dari pojok sini. Oke. Kalau sudah, kita pilih menu data, kemudian cari what if analysis, pilih data table. Nah, jika sudah muncul seperti ini, data table. Ada dua pilihan, yaitu row input cell, kemudian kolom input cell. Bagaimana kita mengisi, yang mana yang harus kita isi? Kalian harus perhatikan. Data yang akan kita cari itu dalam bentuk kolom atau dalam bentuk baris. Karena kalau kita lihat tabel kita ini, Nasional, Sony, dan Polytron ini disusun dalam bentuk kolom, maka yang kita isi hanya kolom input cell. Kolom input cell ini isinya adalah isi ya, atau baris dari kriteria yang kita berikan tadi, tapi yang diambil hanya isinya saja. Seperti itu. Kalau sudah di oke. Nah, secara otomatis dia muncul. Ya. Ini terus counting, jadi harus dirapi-rapiin ya supaya rapi hasilnya. Oke, selesai. Jadi kita tidak perlu membuat rumusnya satu persatu, gitu. Melainkan kita manfaatkan menu data table, ya. Seandainya nih kalian ada yang salah, kok hasil saya 0 semua, berarti salah. Kalau salah, kalian tidak bisa menghapus ini satu persatu, ya. Tekan tombol delete, nggak bisa. Cannot change part of data table. Nah, jika kalian ingin menghapus ini, maka harus dihapus semuanya. Di blok, kemudian baru tekan tombol delete. Itu baru bisa. Tetapi kalau kalian menghapus satu persatu, tidak bisa. Oke. Nah, sekarang untuk yang ini. Perhatikan baik-baik. Kalau yang rekapitulasi pertama tadi, itu kriterianya hanya 1. Ya. Sementara untuk rekapitulasi yang kedua, ini kriterianya ada 2. Yaitu yang berhubungan dengan merek TV, kemudian yang berhubungan dengan cara beli. Nah,
rumusnya kita taruh di pojok sini. Ini wajib ada ya, ada barisnya. Rumus kita taruh di situ. Karena kita ingin menghitung rekapitulasi pendapatan penjualan, artinya kita menghitung total. Kalau menghitung total berarti digunakan rumus D-sum. Seperti itu. Ya. Database-nya masih sama pakai ini. Jangan lupa di absolut, koma, pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan berarti adalah jumlah bayar. Jumlah bayar ini letaknya di kolom keberapa? Kita hitung. Kalau tadi biaya garansi kolom ke-10, berarti jumlah bayar kolom ke-12. Jadi fieldnya ini adalah 12. Kemudian, koma lagi, kita tentukan kriterianya. Karena data yang ingin kita cari itu berdasarkan dua kriteria, yaitu Sony kalau beli kredit totalnya berapa ya, Polytron kalau beli cash totalnya berapa. Makanya ini ada dua kriteria yang kita tentukan di situ. Ya. Jangan lupa tekan tombol F4. Kurung, tutup, enter. Ketemulah ini. Ini angka yang ada di sini, ini adalah angka yang ditemukan untuk merek Sony, tetapi pembelian secara kredit. Apakah kalau ini saya ganti Polytron? Boleh, nggak masalah. Tapi nanti ini ketemunya untuk Polytron yang cara belinya kredit. Seperti itu. Terus bagaimana cara mencari rekapitulasi? Caranya mirip dengan sini, ya. Kita blok dari ujung ke ujung, kemudian pilih data, what if analysis, data table. Nah, sekarang kita lihat ada nggak kriteria yang disusun secara baris? Ada nggak kriteria yang disusun secara kolom? Kalau kita perhatikan, kriteria yang disusun secara baris itu adalah yang berhubungan dengan merek. Ya, merek. Karena yang berhubungan dengan merek, berarti untuk row input cell-nya kita pilih miliknya merek. Tapi yang dipilih hanya sel isinya saja. Hanya satu sel. Kemudian untuk kolomnya yang disusun secara kolom yang mana? Yang cash dan kredit. Cash dan kredit itu kriteria yang berhubungan dengan cara beli. Nah, yang dipilih hanya satu. Jika sudah oke, otomatis. Ya. Jika tidak percaya hasilnya, silakan dihitung. Ini saya ambil dari sini untuk formatnya biar cepat. Seperti itu ya. Nah, berikut yang sini. Dibalik sekarang. Yang disusun secara kolom itu yang berhubungan dengan merek TV, dan yang disusun secara baris yang berhubungan dengan cara beli. Jadi nanti untuk data tabelnya harus sedikit diubah ya. Sekarang dilihat judulnya, tabel rekapitulasi jumlah biaya garansi. Jumlah, karena jumlah berarti sum, ya kan? Karena database berarti D sum,
atau D-sum. Gitu. Lalu di blok, jangan lupa tombol F4, koma, fieldnya biaya garansi, kalian hitung biaya garansi letaknya di kolom keberapa, bukan kolom K ya, tapi kolom keberapa. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti fieldnya adalah 10. Koma, kriteria. Karena tabel rekapitulasi ini terdiri dari 2 kriteria, jadi ini dua-duanya harus di blok. Tutup, enter. Nah, sama halnya dengan pendapatan penjualan, ini juga sama caranya. Ini di blok, lalu masuk ke menu data, cari tentang what if analysis, data table. Row inputnya yang mana? Row. Lihat, yang disusun secara baris yang berhubungan dengan cara beli. Berarti row-nya yang sini. Ya. Kolom input yang berhubungan dengan merek TV. Berarti yang ini. Maaf. Ini belum dipindahin. Yang sini. Kalau sudah oke. Selesai. Saya untuk memformatnya biar nggak nyari-nyari, pakai yang ini saja ya, biar cepat. Nah, untuk meyakinkan kalian boleh hitung, cocokkan dengan yang ada di sini. Seperti itu. Bu, apakah database ini hanya digunakan untuk mencari rekapitulasi? Tidak. Kalian bisa juga mencarinya satuan-satuan, hanya mencari seperti ini tadi. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Bu, apa bedanya database dengan maunya D-sum dengan SUMIF? Kan nanti hasilnya sama, sesuai dengan kriteria yang dicari. Bedanya kalau SUMIF itu hanya untuk satuan-satuan. Seperti ini, satuan-satuan. Tetapi kalau D-sum atau database bisa kita gunakan untuk menghitung rekapitulasi dengan cepat. Bisa kita hubungkan dengan data table. Seperti itu. Ya. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian untuk memahaminya. Itu harapan saya. Dan supaya lebih paham, akan lebih baik kalau contoh ini dicoba. Ya, ini dicoba, silahkan dicoba. Kemudian ininya tolong perbaiki dulu, karena minggu lalu judul-judul kita tidak seperti ini. Ya. Oke. Selamat mencoba. Semoga tidak ada kendala yang berarti pada saat kalian mencobanya. Selamat pagi.